Sahabat Tani, di tengah kenaikan harga sarana produksi seperti pupuk dan juga pestisida, maka membuat sendiri adalah langkah untuk mengurangi pembelian. Dan salah satu alternatifnya adalah dengan membuat yang namanya pupuk organik. Nah, secara definisinya, pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dengan memanfaatkan dari bahan-bahan organik, misalnya memanfaatkan limbah rumah tangga. Di dalam proses pembuatan pupuk organik, yang dibutuhin itu pertama ya sahabat tani, yaitu bahan bakunya. Apa coba? Jenis limbah rumah tangga atau bahan-bahan organik yang lain. Kemudian ada yang namanya dekomposer atau pengurainya, dan juga glukosa ya sahabat tani atau gula sebagai energi bagi mikroorganismenya untuk melakukan proses dekomposisi atau perombakan. Nah, pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal memandu Anda dalam pembuatan dekomposer efektif mikroorganisme plus ya sahabat tani, di mana perombak mikroorganismenya bakal kita buat juga dengan memanfaatkan enzim penghancur protein yang luar biasa loh ya sahabat tani. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. PIM. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, efektif mikroorganisme atau dalam istilah ilmiahnya disebut dengan bioaktivator itu adalah kumpulan ragam mikroorganisme tertentu yang berfungsi ya sahabat tani di dalam proses perombakan atau fermentasi dari bahan organik, sehingga dapat loh ya sahabat tani kita gunakan sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman kita. Nah, beberapa di antara mikroorganisme perombak yang umum ditemukan yaitu pertama adalah Lactobacillus ya sahabat tani. Nah, Lactobacillus adalah bakteri yang termasuk probiotik atau disebut juga dengan bakteri baik, yang dalam prosesnya itu bekerja dengan cara mengubah laktosa dan juga gula ya sahabat tani menjadi yang namanya asam laktat. Dan salah satu produk yang sudah beredar di pasaran yang memiliki kandungan Lactobacillus itu mungkin Anda udah kenal ya sahabat tani, yaitu apa? Yakult ya sahabat tani. Dimana Yakult menurut klaimnya itu dapat membantu usus kita di dalam mencerna makanan yang kita makan setiap harinya gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua yaitu Saccharomyces. Saccharomyces juga merupakan mikroorganisme yang termasuk di dalam golongan probiotik ya sahabat tani, yang bekerja dengan cara mengubah yang namanya glukosa yang ada di dalam karbohidrat menjadi bentuk alkohol ya sahabat tani, dan juga CO2 atau karbon dioksida. Dan kalau sahabat tani pernah makan tape ya sahabat tani, maka tape itu merupakan fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme perombak yaitu Saccharomyces. Kemudian yang ketiga yaitu Sinecococcus. Sinecococcus ya sahabat tani adalah bakteri yang dapat menangkap gelombang cahaya ya sahabat tani yang gak bisa ditangkap oleh tanaman kita. Nah, menurut referensinya, Sinecococcus ya sahabat tani di dalam kehidupannya itu mampu loh melakukan yang namanya proses fotosintesis anoksigenik, di mana yang dimaksud dengan fotosintesis anoksigenik itu ya sahabat tani adalah bakteri itu tuh ya sahabat tani mampu loh menggunakan zat karbon dioksida atau CO2 untuk memperoleh yang namanya nutrisi. Nah, berdasarkan referensi ini ya sahabat tani, di mana Sinecococcus ini ya sahabat tani itu dia tuh menggunakan CO2, sementara Saccharomyces dia tuh memproduksi atau menghasilkan CO2. Artinya kedua jenis mikroorganisme ini tuh bisa loh kita kombinasikan di dalam aplikasinya.
Nah, itu tadi ya sahabat tani, 3 di antara banyak jenis mikroorganisme yang keberadaannya itu sangat-sangat bermanfaat buat keberlangsungan dari tanaman kita. Jadi, di dalam pembuatan efektif mikroorganisme plus nanti ya sahabat tani, ketiga mikroorganisme ini tuh ya sahabat tani, mulai dari Lactobacillus, kemudian Saccharomyces sampai Synechococcus, itu kita gunain ya sahabat tani buat merombak dari bahan organik, ditambah juga dengan enzim yang dapat membantu memecah protein pada bahan organik menjadi bentuk yang mudah banget diurai oleh mikroorganisme yang 3 tadi ya sahabat tani. Gimana? Kita mulai cara pembuatannya? Maka sekarang kita mulai ya sahabat tani, atau masuki proses pembuatannya. Bahan yang kita perlukan ya sahabat tani yaitu pertama, kulit nanas sebanyak 1-2 kilo. Pokoknya kalau memang tersedia 1 kilo ya sudah 1 kilo ya sahabat tani. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa kok kulit nanas ya? Karena sudah saya jelasin ya sahabat tani pada video yang ini. Pernah tidak Anda melihat gitu loh, daging kok bisa lunak sih ketika kita rendam sama air yang isinya tuh ada cacahan atau blenderan nanas? Pernah nggak kepikiran kenapa? Jadi menurut Herdiastuti dalam jurnalnya berjudul Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim Bromelain dari Batang Nanas, itu disebutin ya sahabat tani bahwa enzim bromelain adalah enzim yang mampu menghidrolisis loh ikatan peptida pada protein menjadi molekul yang jauh lebih kecil lagi, yang biasa kita sebut dengan asam amino. Dan kita tahu ya sahabat tani bahwa jenis daging-dagingan itu mengandung yang namanya protein. Maka ketika protein tersebut itu ketemu dengan enzim bromelain, maka itulah yang menyebabkan terjadinya proses pelunakan. Dan insya Allah ya sahabat tani, pada kesempatan yang lainnya, karena udah banyak banget yang request ya sahabat tani tutorial pembuatan pupuk organik cair asam amino, maka insya Allah ya sahabat tani kita bakal buatin videonya setelah video ini tuh selesai ya sahabat tani. Gimana? Anda setuju nggak kalau kita buat video itu? Kalau setuju ya sahabat tani, maka silahkan tuliskan di kolom komentar setuju bikin POC asam amino gitu ya sahabat tani. Gimana? Oke, kita balik lagi ya sahabat tani soal bahan. Sekarang bahan yang kedua yaitu kentang sebanyak 1 kg. Kemudian yang ketiga gula sebanyak 200 gram. Dan gulanya tuh ya sahabat tani, Anda tuh mau pakai gula putih boleh, kalau mau pakai gula merah itu juga nggak apa-apa, bebas kok ya sahabat tani. Atau kalau memang Anda mau pakai molase juga boleh kok ya sahabat tani. Nah, selanjutnya yaitu 1 botol Yakult, isinya apa? Lactobacillus ya sahabat tani. Kemudian 1 bungkus tape, isinya apa? Saccharomyces ya sahabat tani. Dan selanjutnya yaitu bakteri fotosintesis sebanyak 100 ml. Dan untuk bakteri fotosintesis, buat Anda yang belum tahu cara bikinnya, maka cara bikinnya atau tutorialnya udah saya bikinin videonya ya sahabat tani. Silahkan Anda tonton nanti pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir yaitu air sebanyak 4 liter. Dan paling bagus ya sahabat tani, airnya itu adalah air hujan, karena air hujan itu TDS-nya rendah. Dan penjelasan detailnya juga saya udah buatin dan terangin secara detail loh ya sahabat tani pada video yang ini. Silahkan kalau Anda mau tahu tentang hujan, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang itu. Nah, sekarang mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama, ambil dulu ya sahabat tani panci yang agak gedean. Kemudian kita tuangin air yang isinya tuh 4 liter tadi ya sahabat tani, dan tunggu sampai mendidih. Nah, sembari nunggu sampai mendidih, maka kupas kentangnya, kemudian potong-potong yang memanjang gitu ya sahabat tani. Anda mau pakai alat seperti saya ini juga boleh, kalau Anda mau potong manual juga boleh gitu ya sahabat tani. Intinya adalah potong memanjang. Nah, setelah air mendidih, baru kita masukin semua kentang yang tadi udah kita potong-potong dan rebus selama kurang lebih 10-15 menit. Jika sudah, maka pisahin ya sahabat tani kentang sama airnya. Dan airnya tuh yang kita ambil ya sahabat tani. Kemudian setelah itu kita masukin gula tadi dan aduk sampai gulanya itu larut. Dan jika udah, maka diemin ya sahabat tani sampai dia tuh dingin. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kok kita cuma ngambil airnya ya enggak?
Dan kentangnya tuh mau diapain coba? Maka pertama ya sahabat tani, buat Anda yang pernah mengenyam pendidikan setingkat SMA apa SLTA gitu ya sahabat tani, yang jurusannya itu ada jurusan IPA-nya, maka sudah pasti Anda udah tahu apa itu PDA atau potato dextrose agar. PDA adalah media standar yang kita gunain buat mengembangbiakan mikroorganisme. Dan PDA itu sendiri tuh dibuat loh dengan menggunakan air rebusan kentang, gula, dan juga agar-agar gitu ya sahabat tani. Nah, jadi air yang kita gunakan di dalam video ini tuh sama loh prinsipnya sama PDA yang tadi ya sahabat tani. Tujuannya apa? Supaya mikroorganisme yang bakal kita kembangkan nanti ya sahabat tani itu bisa berkembang biak dengan lebih mantap lagi. Dan soal kentang yang direbus tadi mau diapain, maka dinginin dulu ya sahabat tani. Kemudian kalau udah dingin, maka simpan di dalam freezer sampai dia itu beku ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau makan yang namanya French fries, maka tinggal goreng pakai minyak yang agak banyak sampai dia tuh agak crispy, dan jadilah namanya French fries gitu ya sahabat tani. Mantap, nggak perlu beli gitu ya sahabat tani, bikin sendiri aja. Dan airnya dibikin sebagai air yang mantap di dalam perkembangbiakan mikroorganisme. Mantap. Nah, sambil menunggu air rebusan kentangnya tuh dingin ya sahabat tani, maka mari kita buat dulu wadah fermentasinya. Pertama, kita siapin dulu satu buah tank 4 atau 5 liter. Terserah mau pakai 4 liter boleh, kalau mau pakai 5 liter juga nggak apa-apa. Kemudian botol air mineral 600 ml sebanyak 1 buah. Kemudian selang water pass kira-kira 50 cm. Kemudian 2 buah sil gas LPG. Dan juga lakban ya sahabat tani. Dan cara pembuatannya, kita tuh harus lubangi dulu, tutup tank fermentasinya. Dan Anda bisa ngelubanginnya itu bisa pakai bor, atau mau pakai solderan juga boleh gitu ya sahabat tani, atau mau pakai paku juga boleh gitu ya sahabat tani. Yang penting pakunya tuh nggak ditancap di kepala Anda, itu namanya sundul bolong gitu ya sahabat tani. Canda-bercanda. Kemudian masukin selang water pass pada tutup tank fermentasi yang tadi udah kita lubangi. Kemudian diberi seal di bagian bawah dan juga atas tutupnya. Dan setelahnya di bagian atasnya itu kita lakban gitu ya sahabat tani. Kemudian tutup botol air mineral itu juga kita lubangi kayak tadi. Dan dimasukin selang water pass-nya. Tetapi di botol 600 ml ini tuh kita tuh nggak perlu kasih seal ya sahabat tani, itu nggak apa-apa. Kemudian kita isi air pada botol air mineral ini tuh sampai agak penuh atau sampai selang water pass itu nyelup gitu ya sahabat tani. Nah, jika sudah, maka boleh loh kita tutup botol air mineralnya dengan tutup yang tadi udah kita buat. Dan juga tank fermentasinya juga kita tutup dengan tutup yang tadi sudah kita modifikasi. Maka jadilah tempat atau wadah buat memfermentasi bahannya. Nah, mungkin di antara sahabat tani ada yang tanya, kenapa kok kita mesti bikin tempat fermentasi yang macam kayak begini? Maka jawabannya, supaya udara pada proses fermentasi itu tuh bisa keluar melalui selang yang sudah kita modifikasi. Kemudian dia tuh bakal masuk ke dalam botol yang ada airnya. Sehingga proses fermentasinya tuh jauh lebih baik dan juga lebih mantap lagi ya sahabat tani. Dan terhindar dari resiko kegagalan di dalam pembuatannya. Tetapi ingat, pastikan selang water pass yang ada dalam botol air mineral itu harus nyelup ya sahabat tani pada air yang ada di dalamnya. Nah, tempat fermentasinya udah jadi. Sekarang mari kita proses semua bahannya. Kulit nanas yang sudah kita siapin tadi itu bisa kita cincang sampai halus ya sahabat tani. Atau kalau Anda mau pakai blender itu juga boleh ya sahabat tani, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau pakai blender, maka air buat pengencerannya itu bisa pakai air rebusan kentang yang tadi udah kita bikin, supaya air yang kita gunakan tetap yang itu ya sahabat tani, nggak pakai air yang belum rebusan.
Nah, jika sudah, maka tuang ke dalam ember itu hasil penghalusan kulit nanasnya. Lalu kita tuangin sisa air rebusan kentang, kemudian tuangin Yakult, kemudian tape, lalu bakteri fotosintesis dan aduk secara merata. Jika sudah ya sahabat tani, maka masukin semua bahan itu ke dalam wadah tank fermentasi dan kita diamin terfermentasi itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan kalau udah 1 bulan nanti, maka Anda bisa saring dari hasil fermentasinya dan airnya tuh Anda bisa simpan sebagai efektif mikroorganisme plus buat nanti digunain buat memfermentasi dari bahan organik. Dan saya bilang, ya sahabat tani, mantap deh pokoknya. Coba deh kalkulasiin ya sahabat tani. IM4 itu kalau di sini tuh harganya 25.000. Saya nggak tahu di tempat Anda sama apa enggak gitu ya sahabat tani. Dan kalau 4 liter jadi berapa coba? 10.000 ya sahabat tani. Nah, kalau kita bikin 4 liter efektif mikroorganisme plus paling modalnya berapa coba? Ya misal tadi ya kulit nanas kita minta gitu ya sahabat tani, artinya gratis. Kemudian air rebusan kentang gratis juga. Wong kentangnya itu jadi french fries ya nggak sahabat tani buat kita makan. Kemudian gula ya anggaplah sekitar 3.000-an gitu ya sahabat tani. Kemudian Yakultnya tuh anggaplah kita beli 1 renteng 1 kemasan gitu ya sahabat tani. Maka kalau kita ambil 1 itu jadi cuman 2.000-an aja. Kemudian tape 1 bungkus kira-kira cuman 1.000 gitu ya sahabat tani. Kalau di sini 500 satunya. Dan bakteri fotosintesis ya paling habisnya kalau kita bikin ya sekitar paling 1.000-an gitu ya sahabat tani. Jadi total habisnya berapa coba? Yang nggak sampai 10.000 gitu ya sahabat tani. Kita tuh udah dapat loh efektif mikroorganisme plus buatan kita sendiri yang hasilnya tuh mantap ya sahabat tani. Sebanyak berapa liter? 4 liter loh ya sahabat tani, mantap. Nah, gitu dulu ya sahabat tani. Artinya bikin sendiri juga bisa mantap dengan modal yang minim gitu ya sahabat tani. Artinya biaya produksi Anda juga sudah bisa tekan. Terima kasih ya sahabat tani udah nonton. Jika Anda menyukai video ini maka silakan klik tombol like-nya, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat maka silakan bagikan kepada teman-teman Anda. Jika Anda merasa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan maka silakan tuliskan di kolom komentar, dan juga jika Anda yang sudah paham maka sudi kiranya ya sahabat tani buat membantu yang belum paham buat menjawabkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Terima kasih, saya Reza Ansar, dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.